Hello guys, ketemu lagi di channel Cerita Singkat. Kali ini, Mimin bakal bahas sebuah film action survival yang seru banget. Tentang seorang mantan agen pasukan khusus cewek yang dijebak dan jadi hewan buruan di hutan. Judul filmnya adalah Hunting Jessica. Sebelum kita mulai, silahkan subscribe dulu channel ini ya guys, karena Mimin bakal suguhin film-film baru keren tiap harinya. Nah, kalau sudah, gak pakai lama-lama, yuk langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film dibuka dengan flashback di sebuah lokasi di Afrika. Kita diperlihatkan sebuah tim elit yang dipimpin oleh Riggs dan anggotanya, Connor, Jessica Brock, dan Daniel. Mereka sedang bersiap melakukan penggerebekan di sebuah markas gembong narkoba. Target mereka adalah Sergei Ipax, adik dari bos mafia besar Ivan dan Lazar Ipax. Awalnya, mereka mikir ini cuma penggerebekan narkoba biasa. Tapi pas mereka berhasil masuk dan nangkep Sergei yang lagi santai di batap, mereka nemuin fakta mengerikan. Ternyata, keluarga Ipax ini bukan cuma penyelundup satwa liar atau narkoba, tapi mereka juga penculik anak-anak. Mereka nemuin foto-foto anak sekolah yang diculik, dikubur dalam peti mati buatan sendiri, dan dijual kalau orang tuanya nggak bisa bayar tebusan. Jessica yang punya hati nurani langsung ngamuk. Dia maksa Sergei ngasih tahu di mana anak-anak itu. Jessica maksa buat nyelamatin anak-anak itu, meskipun Riggs nyuruh mereka cabut. Dua rekannya kemudian mengikuti kabel CCTV ke sebuah ruangan di belakang rumah. Dan, bener aja, itu jebakan. Tiba-tiba, Ivan Ipax dan pasukannya datang. Setelah menghabisi tim pengawas, dia melemparkan granat ke dalam jebakan. Riggs dan Daniel kena ledakan dahsyat. Terjadilah baku tembak sengit. Tim Jessica kalah jumlah. Jessica dan Connor yang membawa Sergei untuk dievakuasi terdesak. Connor tewas tertembak dan Sergei berhasil kabur. Pimpinan pasukan itu yang bernama Lazar memerintahkan Ivan dan timnya untuk mengejar Jessica. Sementara dia menyandara Daniel yang ternyata masih selamat dari ledakan, walaupun terluka parah. There's no shame. What you are you playing? There is shame in hiding though. Abandon it. I guess they'll take the punishment for your cowardice. It appears. Let's see how many organs your friend all night. Jessica ngelihat Ivan, dengan gerakan cepat langsung menghabisinya. Ivan tewas. Hal ini membuat Lazar dan Sergei ngamuk. I promise. Daniel akhirnya dihabisi dan Jessica berhasil kabur dari tempat itu. Lazar yang lihat mayat saudaranya, Ivan, bersumpah bakal nyari dan ngebunuh Jessica. Lanjut ke 12 tahun kemudian. Jessica sekarang hidup tenang di Afrika Selatan, pakai nama samaran Linda Harper. Dia kerja di konservasi alam. Di sini kita lihat dia lagi nyelamatin seekor burung elang. Di tempat itu, dia menemukan selongsong peluru. Padahal tempat itu adalah konservasi alam. Seharusnya tidak boleh berburu di situ.
What's the time? Dalam perjalanan pulang bersama anaknya, Jessica Parno merasa diikuti oleh mobil di belakangnya. What's wrong? You okay? Well, can I see? Di rumah, Jessica adalah ibu yang protektif banget buat anaknya, Nikki. Nikki sempat melukai jarinya pas ngerjain tugas sekolah, dan Jessica langsung panik berlebihan. Dia bilang ke Nikki, dunia ini tempat yang kejam dan penuh kekerasan. Ugly. Just trying to protect you. The only way I... Besoknya, Jessica dipanggil untuk menyelamatkan seekor ular mole snake yang kejebak di gudang. Alright, let's have a look. Jessica bilang ke teman kerjanya, Kimi, ular ini nggak berbisa kayak kobra, tapi dia punya ketahanan, grit. Dia survivor. Ini metafora buat dirinya sendiri ya guys. Flash or the venom of a coat. What's that? Grit. How horrific. The snake? Yeah. There you go. Pas Jessica dan rekannya kembali ke mobil, tiba-tiba dia diserang oleh preman bernama Henny the Bear. Ternyata Henny ini mantan napi penyelundup terenggiling yang pernah dipenjara gara-gara Jessica. Piece of shit. Tepat di saat preman itu akan menghabisi Jessica, tiba-tiba seorang pria muncul dan langsung melumpuhkan Henny dan temannya. Dan pria itu ada ternyata Daniel, rekan satu timnya yang disergap di misi terakhir. Dia ternyata masih hidup. You really meant it. Cheers. Daniel cerita kalau dia dipenjara di Angola selama 12 tahun dan disiksa abis-abisan. Dia berhasil bebas berkat bantuan teman-teman barunya. Daniel kelihatan aneh. Dia nanya terus apakah Jessica punya anak atau suami. Jessica bohong dan bilang dia sendirian karena dia gak percaya sama siapa-siapa. Sambil ngirim kue ke temannya untuk menitipkan Nikki di rumahnya sekarang juga. Daniel datang buat minta tolong. Dia dapat job buat ngawal orang penting di Kongo dan butuh keahlian Jessica. Awalnya Jessica nolak karena dia udah ninggalin dunia itu. Tapi Daniel main playing victim, bilang kalau Jessica berhutang nyawa sama dia karena dulu ninggalin dia. Jessica merasa ada yang aneh. Dia segera pamit dan balik ke mobilnya. Di dalam ternyata sudah menunggu rekan baru Daniel. Dia menyergap Jessica sampai tidak sadarkan diri. Mereka lalu membawa Jessica ke sebuah kamp militer. Waiting for. Let's go. Pas bangun, Jessica udah dalam kondisi terikat di sebuah tiang. Di depannya ada Daniel dan sekumpulan orang asing yang kelihatan seperti psikopat. Dan yang paling mengejutkan, muncullah Lazar Ipax. Ternyata, Daniel ngejual Jessica ke Lazar. Lazar bilang, selamat datang di pesta ulang tahun Ivan yang ke-50. Yep, ini adalah pesta balas dendam. Orang-orang yang hadir di sana ada Sherry, istri Lazar yang sadis, Benny, Whitman, dan Peck adalah rekan-rekan Lazar yang ikut buat berburu Jessica. Mereka semua dirugikan sama aksi Jessica 12 tahun lalu. Di situ juga hadir Sergei, yang dulu memberikan informasi palsu ke tim Jessica. Dia baru saja balik dari berburu. Mereka mulai bergantian menyiksa Jessica. The void and Jessica Brock. Another one.
Sementara Lazar mengamati Daniel yang kelihatan tegang. Dia mengingatkan apa yang terjadi 12 tahun yang lalu. Ternyata Lazar bukan menembak Daniel, tapi adiknya yang sudah sekarat. Jessica yang mendengar suara tembakan, mengira Daniel sudah tewas, jadi dia pergi menyelamatkan diri. A whole new life without you. I kept you alive all of these years. Malam itu, saat mereka lagi santai di api unggun sambil minum-minum, Lazar dan istrinya harus pergi untuk mengambil cula badak ilegal hasil buruan mereka. Daniel kemudian masuk dan mulai berbicara dengan suara pelan. Dia memperlihatkan foto Nikki di handphone Jessica yang dia temukan. Tapi Daniel tidak memberitahu Lazar soal anaknya. I asked you to your... For me. For over a decade. You're no better than the... Daniel kemudian pura-pura murka kepada Jessica dan memukul kepalanya pakai botol bir sampai pecah. Tapi Daniel menendang pecahan botol itu ke dekat Jessica, lalu pergi. Ternyata diam-diam dia coba menolong Jessica. Jessica menggunakan pecahan botol itu untuk memotong tali pengikatnya. Tapi salah seorang rekan Lazar, Matteo, keburu muncul. Dia mencoba melecehkan Jessica. Untung saja, di saat paling kritis, tali pengikat Jessica berhasil terpotong. Dia langsung menghajar orang itu dan kabur. Pria itu langsung sadar kalau Daniel lah yang memecahkan botol itu untuk membantu Jessica. Daniel langsung ditangkap, hampir saja dihabisi oleh Sherry. Tapi Lazar nampaknya punya rencana lain untuk Daniel. Nyawanya masih selamat. Most difficult horses satisfy. That I am going to... Jessica langsung lari ke hutan. Sementara para pemburu ini nyiapin senjata dan kendaraan mereka sambil ketawa-ketawa. Lazar bilang ke timnya, "Sekarang permainannya jadi makin seru. Kita bakal main game. Kita mengenang Ivan dengan berburu Jessica, bro." Para pemburu pun mulai masuk hutan. Istri Lazar awalnya ingin ikut berburu, tapi Lazar menugaskan dia untuk tetap di markas untuk menjaga Daniel. You stay. Di dalam hutan, akhirnya Benny yang sombong banget menemukan Jessica pertama kali. Kejar-kejaran pun dimulai. Suara tembakan Benny menarik perhatian Peck, yang mengendarai motor. Dia langsung ikut mengejar Jessica. Jessica kemudian memasang perangkap dari kawat duri, khusus untuk Peck. Dan Peck menjadi korban pemburu pertama. Benny melaporkan apa yang terjadi kepada Lazar. Dia langsung mengarahkan mobilnya ke lokasi.
Sementara Jessica mengobati luka-lukanya dari peralatan yang dia dapatkan dari Taspek. Tidak lama kemudian, Benny berhasil menyergap Jessica. Pertarungan seru pun terjadi. You used to be a tiger. Claude! How's that for claws? Baru saja Jessica berhasil menghabisi Benny, kakinya terkena tembakan anak panah. Seorang pemburu lain sudah ada di situ. Jessica berhasil melukainya. Lalu dengan menggunakan bom Molotov, Jessica berhasil mendapatkan kesempatan untuk kabur. Benny, come in. Jessica. Lazar yang mendapat kabar lagi kalau sekarang Benny juga sudah tewas, mulai emosi. Dia samperin adiknya, Sergei. Dia menganggap Sergei lemah karena nggak mau terlibat. Dia memaksanya untuk segera ikut membantu pencarian Jessica. Just one of us. I think we can all agree that we have left his bone and muscles. Sherry! Tell me you found her. Sementara di markas, Sherry mendapat tugas untuk mencari informasi dari Daniel. Sherry yang agak-agak psikopat dengan santai mulai menyiksa Daniel untuk mencari tahu kelemahan Jessica. But it's only... How do we draw art? Haven't seen her in 12 years. I love it when you're in this kind of mood, Daddy. Paginya, pencarian terus berlanjut. Sementara Jessica menemukan sebuah bangunan tua dan bersembunyi di dalam, beristirahat sekalian mengobati lukanya. Tak lama di situ, tiba-tiba muncul seorang pemburu pakai motor ATV. Jessica langsung menuju mobil yang ditinggalkan Whitman. Tapi ternyata itu adalah jebakan mereka. Whitman sudah menunggu di atap rumah dan mulai menembaki Jessica. Di saat yang sama, pemburu lain juga muncul dan bertarung dengan Jessica. Tembakan Whitman secara tidak sengaja malah kena ke tangki bensin, menyebabkan mobil itu meledak tepat di samping rekannya. Dia langsung tewas mengenaskan. Dari kejauhan, Lazar melihat asap ledakan itu dan langsung menuju titik ledakan. Sementara Whitman akhirnya turun menghampiri Jessica. Dengan sombong, dia mengira Jessica sudah tidak berdaya. Tapi ternyata masih ada sebuah anak panah di dekat Jessica. Langsung digunakan untuk menghabisi Whitman. Jessica kemudian lanjut kabur menggunakan ATV. Lazar dan timnya terlambat tiba di lokasi itu.
Sergei, adik Lazar yang lemah, mulai ngerasa ini semua udah kelewatan. Dia minta Lazar buat udahan aja. Tapi Lazar malah marah. Lazar nganggap Sergei itu lemah dan memalukan keluarga. Lazar malah nyuruh Sergei buat ngebunuh Jessica biar jadi laki-laki. Karena Jessica susah ditangkap dan malah ngebunuhin anak buahnya satu persatu, Lazar akhirnya ngeluarin kartu asnya. Ternyata mereka udah nyulik Nikki. Lewat HT, Sherry memperdengarkan suara Nikki. Ternyata Sherry telah menemukan handphone Jessica dari tangan Daniel. Dari situ, dia berhasil menemukan Nikki dan membunuh temannya. Lazar mengancam akan menyakiti Nikki jika Jessica tidak segera balik ke kamp malam ini. Jessica langsung memutar balik motor ATV-nya. Ketika balik di Karkas, Lazar ngelihat Sergei ragu-ragu terus. Dia kelihatan masih tidak setuju dengan tindakan kakaknya. Karena kesel punya adik yang gak guna, Lazar malah ngasih senapan milik Ivan ke Sergei dan nyuruh dia pergi mencari Jessica. Di perjalanannya, Sergei menemukan motor ATV yang dipakai Jessica kehabisan bensin di tengah jalan. Ketika anak buah Sergei melapor melalui Hatendi di mobil, tiba-tiba peluru sniper dari Jessica bersarang di kepalanya. Sergei langsung kembali ke mobil dan bertarung melawan Jessica. That was right. This is fine. That's eyewitness. You are so tough. Ketika Sergei terbakar dan berteriak kesakitan, Jessica memperdengarkan suaranya ke Lazar. Jessica kemudian mengancam akan menghabisi mereka satu persatu dan akan membuat Lazar menderita. Tapi dengan marah, Lazar balik membalas. Dia bilang, Jessica telah menggali kuburan untuk anaknya sendiri. Dia akan memasukkan Nikki ke dalam peti kayu dan dikubur hidup-hidup di dalam tanah. Cuma ada satu pipa kecil buat udara. Lazar ngancam, kalau mau nggak nyerah dan balik ke kamp sekarang, udara di peti itu bakal habis, dan anak Jessica akan mati. Jessica hancur banget mendengar ini. Dia teriak-teriak manggil Nikki, tapi Lazar nggak peduli. Dia mau Jessica menderita, sama kayak dia menderita kehilangan saudaranya. Gak lama kemudian, Sherry dan anak buahnya, Matteo, pergi mencari Jessica. Kesempatan ini digunakan Daniel untuk memancing Lazar menghampirinya. Daniel yang satu borgolnya sudah berhasil terlepas, menyerang Lazar yang lena. Kesempatan itu digunakan untuk membuka borgol di tangan yang lain. Lalu pertarungan maut dilanjutkan. Angola, when Jessica left you. Daniel akhirnya tewas di tangan Lazar.
Sementara di hutan, Jessica terkena ledakan ranjau yang dipasang oleh salah seorang pemburu. Saat terbangun, Sherry sudah tiba di tempat itu. Kejar-kejaran kembali terjadi. Ketika Jessica mengira sudah berhasil mengatasi mereka, tiba-tiba Matteo bangkit kembali, lalu menghajar Jessica habis-habisan. He'll accept the truth. He'll accept. Don't think about us helping me. Ketika Jessica berhasil menghabisi mereka, Lazar memanggil Sherry lewat HT, tapi tidak ada jawaban. Dia langsung tahu kalau istrinya juga sudah dihabisi Jessica. Lazar mulai panik. Dia memerintahkan sisa pasukannya untuk bersiap di pos masing-masing. Lazar mengemasi barang-barangnya. Malam tiba. Jessica berhasil menyusup balik ke camp mereka. Dia tahu dia harus ngebunuh mereka semua buat nyelamatin Nikki. Lazar berusaha kabur pakai mobil jeepnya, tapi ternyata Daniel masih hidup dan memberondong senapan mesin ke mobil Lazar. Lazar terkena tembakan lalu mobilnya menabrak pohon, tapi Daniel juga tertabrak dan jatuh. Daniel. Where's Nikki? Please, Daniel. Daniel menunjukkan kepada Jessica di mana mereka mengubur Nikki. Lalu dia kembali menyerang Lazar di mobilnya. Sayangnya, kali ini dia kembali kena tembakan pistol Lazar. Lazar kemudian menyerang Jessica yang sibuk berusaha menyelamatkan Nikki. Terjadilah duel maut terakhir antara Jessica melawan Lazar. Lazar badannya gede banget, penuh otot, mungkin kebanyakan steroid. Jessica kalah tenaga. Dia dipukulin habis-habisan sama Lazar. Akhirnya Jessica ngambil cula badak hasil curian Lazar dan jelup, dia nancepin ke perutnya. Lazar tewas. Jessica langsung gali tanah secepat mungkin pakai tangan kosong. Dia berhasil menyelamatkan Nikki. Di akhir film, Jessica dan Nikki duduk di mobil truk milik Lazar. Mereka membawa Daniel yang sekarat tapi masih belum mati juga. Mereka pun pergi meninggalkan tempat neraka itu. Dan itulah akhir dari film Hunting Jessica Brock. Gimana menurut kalian guys? Gila sih, pokoknya jangan macem-macem deh sama emak-emak mantan pasukan khusus. Apalagi kalau anaknya udah diganggu. Oke? Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.
Sampai jumpa di video keren selanjutnya.